Bisa jujur dengan uang. Iya kan Contohnya jujur, gimana contoh, enggak kok aku banyak ininya, aku nggak pernah spending, tapi beli terus. Kamu lihat dari sisi cara spending orangnya, gimana Iya, pendapatan, iya. apakah lebih besar daripada pengeluaran. Lo harus ngeliatin itu. Iya. Kalau lo menjagain uang, lo gana spendingnya bagus, dan lo selalu saving, lo artinya respect tentang uang. Tau nggak? Orang tuh bagian besar tuh cerai juga gara-gara soal uang. Iya, setuju Karena gue. berat di pikiran. Benar. Kalau misalnya ceweknya punya pendapatan ini dan ya lebih dari cowoknya, Iya. Nah, cowok itu tuh gimana? biasa perasaannya apa dia lebih baik dari gue. Down gitu ya. Suka down. Insecure. Hi, good evening Harakers. Welcome back. You are still listening and watching Pillow Talks with me, Rani Sutari. Setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau minggu lalu aku ditemani sama seorang bapak ganteng yang kayaknya punya banyak sekali keahlian dan juga ternyata banyak sekali insight-nya. Ada Bapak Pandu Syahrir. Welcome back. Sudah 2 episode Makasih. kita bersama-sama. Lovely dress. Oh, thank you. Oh, ini Dressnya very nice. Makanya, you know, that's why so many guys chase you. Oh wow, terima kasih ya. Tapi sayangnya Sorry belum ada tadi yang agak nyangkut offline. ya. Enggak, pilihan kamu nggak mau nyangkut sama dia. Gitu loh orang-orang ini. Kamu sendiri yang menolak. Aduh. Kalau ngobrol sama Pak Du memang kayak begini ya, Harakers ya. Kebanyakan ketawanya, tapi kadang-kadang kalau kita lagi serius, itu serius banget juga obrolannya. Iya benar, kita ngobrol serius. Iya, hari ini gue pengen Jadi ngobrolin panas nih. love Iya. and money. Apa? Jadi panas. Ngomong, dia pakaiannya pink-pink gitu sih. Oh, lu juga pengen dipuji ya? Nice shirt, Pak Oh, Du. thank you. Buddy, it's a black shirt. di restoran-restoran pasti bilang, Papa tolong bersihin Pak pakai pakaian ini. Nggak mungkin dong ya. Oke, hari ini kalau kemarin kan kita udah ngomongin partner menjadi long term investment atau long term relationship lah ya. Nah kali ini gue tuh pengen ngomongin love and money. Menurut gue tuh yang namanya cinta. Love and money ini penting juga nih. Exactly, menurut gue ini Penting penting banget. banget. Karena menurut gue nggak mungkin lo bisa ada cinta kalau lo aja masih pusing dengan masalah keuangan lo sendiri. Iya nggak sih? Itu bener sih. Iya kan, kalau lo lagi, kalau lo aja masih bergejolak dengan keuangan lo, masih mikir ini itu, pasti relationship lo akan kandas sooner or later. Karena itu menurut gue. kalau money itu banyak kan self reflection tentang diri lo juga. Cara ngelihat duit itu cukup apa tidak. Betul. Mungkin buat sebagian orang 10 juta rupiah di bank saya happy. Iya. Buat sebagian orang 10 miliar di bank saya nggak happy. Nggak happy. Tergantung orang. Saya nggak cukup karena pengeluaran saya. Jadi itu sebenarnya banyak reflection tentang diri kamu sendiri, cara kamu treat uang, cara kamu ngelihat uang. Dan di situ saya bisa baca banyak tentang orang, cara dia spending, kalau beli jam bagaimana, beli baju, beli tas apa sih. Di situ Anda bisa lihat value dari setiap orang. Oh, wow, menarik ya. So, what do you think nih kalau buat yang nggak cowok nggak cewek lah ya, yang hardworkers deh gitu, yang masih umur-umur lagi produktifnya. Jadi gitu kan? aku jujur aku melihatin masa hidupku sendiri lah. Waktu aku masih muda, when I first made some money, umur 22, 23, tau nggak apa yang aku lakukan? Beli jam. Oh beli, Karena aku pengen belum show pede, off gitu. karena pengen show off, I made it, I did it. Bonus pertama saya di banking, di Hong Kong, saya beli jam. Patek, mahal. Waduh, artinya gue sanggup. Nah, kayak MD, gue sanggup gitu, enggak, jagoan. Gitu kan. Habis itu umur 30-an, mulai ada lagi bikin, bisa IPO-in TBS, beli apa lagi. Aku mulai suka mau beli, aku mau beli lagi tambahan jam-jam. Jadi bisa ada koleksi. Karena emang suka jam. Kan I realize. RM, Richard Mille kali ya, ini. kayak gitu-gitulah. Tapi sekarang kamu lihat sendiri, jam aku nggak ada lah sekarang gini-ginian. Tapi emang itu evolusinya. As you're more comfortable dengan diri Anda, the less you need things. Oh, that is so true actually. Iya. Karena jadi kayak dulu already sepatu fulfilled. Jadi dulu harus pakai jasnya Hugo Boss atau naik lagi apa, atau Zegna. sepatunya harus Zegna semua lah end to end. Sekarang kalau lo udah high value, ya lo mau pakai kaos Uniqlo pun oke. Ini kan Uniqlo, gitu ya. Uniqlo, ini juga sepatu Allbirds. Bentar lagi saham naik ya, dengan Pak Pandu. Antara itu bener, tapi kenapa? Itu bagian ini jujur saya ngomong lah. Anda soal duit apa? Anda evolusi. Pertama kali Anda menerima duit, Anda pasti membeli sesuatu yang mungkin konsumtif. Betul. Nanti semakin lo dewasa, lo pasti membeli sesuatu yang produktif. Gitu loh. It's true. Benar. It's normal. Normal ya. Not a hater, I did it. Betul. Sekarang udah nggak begitu. Karena kita sudah dewasa. Iya katanya. Jadi ini juga penting kalau soal duit tuh lo harus mencari ketenangan hidup lo dengan duit lo yang ada sekarang. Jadi to be fine with where you are right now. Itu penting. Menarik. Itu kan kata orang pinter bilang dalam satu tahun hanya ada 2 hari yang gue nggak bisa kontrol.
Apa tuh? Kemarin dan besok. Coba, memang Bapak Pandu ini pintar berkata-kata, Rockers ya. Benar, jadi hari ini Bener. you maximize. Betul. Jadi saya juga bilang nih, contoh hari ini saya ada meeting-meeting, saya bilang ya meeting-meeting ini harus produktif buat saya. Iya. Saya pengen lakukan ini. Ya, kayak contoh sama Rani ngomongin Pilotalk, tau gak kenapa kita mulai? Gara-gara dulu gue bilang, Ran daripada curhat lu bikin acara aja deh. Gara-gara gue Produktif. curhat di sosmed ya, Iya, kan jadi produktif. akhirnya jadi podcast beneran. And it becomes productive karena yang lo lakukan sharing is actually very helpful buat adik-adik Others, kita. betul. Ya kan adik-adik dan kakak-kakak. Iya. Ya, I went through this too loh. Karena Iya. sometimes yang kita pengen sebagai manusia bisa nggak saya sharing sama yang lain Betul, without judgment, betul. ya kan? Pintar ya Bapak Pandu ini. Jadi ya balik lagi lah. Jadi soal Again, uang ya. selalu top of view, apalagi kalau Anda tinggal di ibu kota atau kota-kota besar. Tapi balik lagi ke Anda, apa sih cukup buat Anda? Itu juga penting. Bukan berarti kalau ini cukup, saya nggak bakal kerja keras. Enggak. Iya. Tapi meaningnya saya cukup dengan sepatu, saya cukup apa. Iya. Ini semua, you can always, gini lah, kalau mau cari kaya, pasti yang lebih kaya selalu di atas. Betul. Dan itu nggak bakal ada puas-puasnya. Ya kan? Ya di atasnya, apa, misalnya Anda ngomong, oh paling kaya si LVMH, Iya, Bernard iya. Arnault, ada yang lebih kaya dari dia. Hanya nggak bakal pernah di-publish. Gitu loh. Itu lumrah, bro. Ini tunggu, ini berhubungan juga nggak sih sama hubungan percintaan? Sama. Iya nggak sih, kayak aduh kalau gue mau nyari yang cantik banget kayak Victoria's Secret model, pasti Bisa. akan ada yang lebih cantik lagi. Tapi gitu. kalau secantik-cantiknya belum tentu karakternya cocok sama kamu. Exactly. Emang kamu hanya ngawinin buat cantiknya? Nah, itu dia. Kalau nantinya dia nggak ada maintenance, Lebar juga. Lebar juga, semua pasti terjadi. Makanya gue bilang, Ran, dulu waktu itu kita the first episode, ya kan, yang dulu kita ngomongin, ya getting to know each other dan nikah 10%. Iya. Sisanya is that marriage. Makanya sebelum lo masuk quote-unquote marriage, which is Yes. institusi, Betul. lo harus bilang, gue bisa nggak hidup sama dia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari Ya, sekarang. dipikirnya dari sekarang. Bisa nggak 5 tahun, 10 tahun lagi visible nih ibaratnya. Dan cara kalau ngeliatnya lagi- gini, gue bisa bangga nggak ya? Ini orang nih bisa kata, buat cewek ya apalagi. Betul. Kalau mau buat cowok juga bilang, ini cewek ini bisa nggak ngertiin gue dan juga bisa bantu gue juga. Iya. Bantu each other, Betul, always, ya kan? betul. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Evolvingnya apakah bisa Karena pasti bareng-bareng? evolve. Iya, bisa kayak grow bareng-bareng atau enggak gitu Betul. gitu ya. Oke, sebelum kita ngomong ke marriage, ini sebenarnya ada pertanyaan, bukan pertanyaan titipan, tapi pertanyaan dari gue dan seluruh umat manusia, nggak cowok nggak cewek. Kalau lagi dating, ini berhubungan dengan uang. Kalau lagi dating, who pays on the first date? Harusnya siapa? Ini nih kayaknya pertanyaan semua Gue orang. ini konservatif, jadi pasti Konservatif. cowok. Iya. Dan kalau perlu cowok bayar terus. Ayo, luar biasa, Rockers, tepuk tangannya, standing ovation-nya dulu ya. Emang iyalah. Tapi setuju sih, gue setuju. Karena nggak tahu, karena in my mind harusnya cowok itu sebagai provider. Betul. Nah, kalau Ini dia... gue konservatif ya. Betul. Jadi don't hate me for this. Jadi No, buat gue tuh, tapi kan bisa aja nonton apaan sih? Kan Iya, ada iya. equality, iya equal. Tapi I pay. Yes. Aku Gitu loh. setuju sih. Sebenarnya bukan cuma karena masalah manner, tapi juga masalah laki-laki memang naturally dia adalah provider gitu. Jadi kalau Betul. menurut gua baru ngedate biasa aja lu udah nggak provide, nextnya gimana? Betul. Gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Itu benar gak sih, Duk? I think so. Nggak apa-apa lah ya Nggak kayak apa-apa. gitu ya. Jadi kadang-kadang ya why not? You should expect something. If Gitu you're ya? looking for somebody yang memang provide, Aha. then you look for that character. Oke. Kalau misalnya enggak, ya maybe that's not the right guy for you. Itu kan salah satu cara melihatnya. Oke, jadi kalau ada cewek yang kayak nggak apa-apa lah split bill aja semua setiap Itu hari. mungkin buat cewek itu hari-hari. silakan aja. If that's what she wants. Iya juga sih, benar juga Ya, ya. tergantung. Harus nggak ada yang salah, nggak ada benar Nggak ada yang ya. salah benar. Tapi kalau gue Aha. pasti yang harus provide. Provide. Bagus. Sebenarnya again ini pilihan ya, Hackers. Tapi kalau mau split bill terus-terusan seumur hidup juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cowoknya sih happy-happy aja. Iya, cowoknya mah seneng ya. Belum tentu juga ada cowok kayak gue kalau misalnya, ngapain lu? Enggak, gue yang ngurusin. Malah kayak Itu tersinggung. kalau gue mungkin agak sedikit, enggak, gue yang ngurus. Iya. Itu gue. Aku sih sebenarnya menurut aku harusnya laki sih kayak gitu ya. Tapi sekarang kayaknya banyak laki yang kayak banyak loh yang Iyalah. kondo ini. Oh, kok ngomongnya itu bahasanya? Modal, komitmen dan doa Oh. maksudnya. Ya, jadi banyak yang cuma ya udah deh emang berharap love aja. lah kalau ini bro. Mau kondo pun bisa diartikan beda. Bisa aja si cowok-cowok ini tuh banyak loh cowok zaman sekarang yang kayak ya udah dong everything harus setengah-setengah dong karena gue expect-nya partner gue harus bisa 50-50 Nah itu balik semua. lagi kalau Gitu, lo nya banyak pede, juga loh. makanya kalau lo pede sebagai cewek, kalau Iya. lo pede,
make your point. Bener. Lo maunya apa? Kalau lo oke dengan Betul. itu, ke depannya pun akan selalu begitu. Iya. Kalau lo nggak oke dari itu, bilang di depan. Nah, ini nih sebenarnya kalau kita lagi ngedate, ini nih sebenarnya bisa dibilang agak kayak red flag ya nggak sih? Bukan red flag kali ya, tapi Buat kamu iya. Ya, Buat sebagian mungkin orang buat orang enggak. lain. Ya. Apa yang bisa kita bilang, oh ini kayaknya iya atau enggak. Sebenarnya ada nggak sih, Du, kalau dari sisi finansial nih kayaknya, wah ini udah bisa dibilang kayak pink flag atau red flag. Ada, jadi kalau red flag Apa itu adalah contohnya? kamu bisa jujur nggak dengan uang. Bisa jujur dengan uang? Iya kan Contohnya jujur, gimana contoh, enggak kok aku banyak ininya, aku nggak pernah spending, tapi beli terus. Kamu lihat dari sisi cara spending orangnya, gimana Iya, pendapatan, iya. apakah lebih besar daripada pengeluaran. Lo harus ngeliatin itu. Kalau nggak malah pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Nah ini gimana nih? Iya, Kalau nanti iya, nikah bisa tanggung jawab nggak? Ah. Dengan diri sendiri aja nggak bisa, apalagi dengan gue. Iya, Ya kan gitu. iya. Kalau dari sisi cewek ya, sama juga. Cowok juga ngeliat cewek juga menilai yang sama nih Ran. Betul. Ini cewek kok belinya barang-barangnya mahal terus ya? Pendapatannya gimana nih? Apa dibeliin sama cowok lain? Karena kata gue yang gini, tapi nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah nikah gimana? Nah, Apa ekspektasinya? Gitu loh. Betul. Karena lu juga harus punya value sendiri tentang uang. Makanya tentang knowing yourself, actually, kalau saya nih, karena saya emang orang uang, saya selalu melihat, I can always see from the way money. Karena money itu yang paling jujur. Uang tuh jujur banget. Banyak kan orang suka kalau kamu bilangnya kalau lagi sebel, lagi stres, beli barang deh buat happiness atau apa. Siapa kan beda-beda tuh. Iya, cewek banget tuh kayak gitu. Cowok juga. Oh gitu ya? Kalau lagi stres ada cowok yang stres shopping gitu. spree gitu ya? Nah, iyalah kalau gue cowok, kalau gue beda, gue murah bro. Olahraga, lifting weights, Betul. main PS 5, udah gitu yang murah-murah deh. Karena kalau beli barang gue juga nggak begitu happy. Bener-bener. Jadi setiap orang beda-beda. Iya. Nah di situ lo tahu cara lo waktu lo dating, cara lo waktu PDKT, bagaimana mereka melihat orang, it will be a reflection of your long term together. Ya. Tentang duit. Betul. Gitu loh. Jadi benar-benar dari pas dating aja lo sebenarnya udah mulai bisa mencerna nih, apakah nih orang benar-benar take care of his wealth or financial situation atau enggak. Nah kalau dia gitu take ya. care, artinya ini orang punya ada karakter yang cukup kuat untuk menjaga. Betul. Aku percaya itulah. Ya. Kalau lo menjagain uang, lo gonna spendingnya bagus, dan lo selalu saving, lo artinya respect tentang uang. Respect itu penting. Betul. Kalau lo respect tentang uang, lo bisa menghargai diri lo sendiri, artinya nantinya lo pasti bisa menghargai insya Allah orang lain juga. Orang lain. Oke, jadi karakter wise sebenarnya Aku selalu ngeliat duit. Yes. Tapi I agree sih, karena karakter orang juga bisa dilihat dari situ ya, Du ya. Tuh. The way you respect the money, the way you respect yourself, ini juga akan kelihatan nanti the way he or she respect the other person. Iya. Sebenarnya itu paling penting. Oke, Du, kalau tadi kita udah ngomongin masalah siapa yang bayar duluan gitu kan kalau lagi ngedate, tapi seberapa penting, seberapa cepet lu bisa nanyain mengenai financial questions ke pasangan lo? Contoh ya kan, kalau tadi di episode lalu Pandu udah bilang, ya nantilah di date ke-10 lo udah mulai bisa nanya, ini mau mengarah kemana? Seberapa cepet, Du, untuk mulai ngebahas kayak financial questions kan banyak. Kalau lo mau nikah pasti lo ngebahasnya nanti mau tinggal di mana, nanti mau bayar listrik, air, pendidikan anak gimana, ya kan? Mau di-split semuanya apa gimana? Nah ini nih. Kamu udah nyampe pembicaraan belum, itu? Saya belum pernah sampai Udah ke sana. pernah gitu. Ngomong apa sejauh itu Ran? Rese. Iya. Kalau gue udah mulai ngomong setelah udah 6 bulan dating. 6 bulan dating? Udah 6 bulan dating, gue udah Oke. ngomong, gini cara, waktu itu gue masih student. Oh iya? Gue masih student. Kok lo berani banget bisa langsung aja gitu nembak? Pede, sekolah bagus. Rese kan? Rese gue emang. Tapi gue bilang, gue nih sekolah, gue alhamdulillah dapat beasiswa. Oke. S2 gue. Oke. Jadi gue dibayarin. Terus gue bilang, gue bakal kerja begini ya. Pendapatan gue segini, gue mungkin hanya bisa rental apartemen. Gue dulu bisa rental doang apartemen. Oke, di New oke. York waktu Betul. itu. Tapi gue ngurus. Ya. Kalau lo I mau, take care, ya? I take care buat makanan, minuman semua. Tapi kalau misalnya kita pergi keluar, tapi misal kamu ada pengeluaran buat beli baju, it's you. Oke. Kayak baju lo, karena I can only afford this. Iya. Tapi insya Allah nih berkembang terus. Betul. Kalau ada bonus atau apa dapat duit saya pakai tahun misalkan aku kerja bagus, nih gue bagi rekening join. Gue kasih, nih I terserah lo mau see. ngapain spendingnya. Tapi kalau boleh, aku selalu bilang gini sama si Ratna, boleh nggak kita tuh saving 50% dari bonus kita, atau Oke, misalnya bonus dari- 50%, ya. langsung keluarin, jangan pernah lagi kita lihat. Yes. Ini yang buat happy-happy. Jadi saya ada rule. Dari situ ya ini yang buat day to day uangnya, Ya. day to day. Jadi saya bagi mana yang buat saving ke depan. Nah, kalau pendapatan gua nambah, ekstra tambahan itu pun gua masukin ke saving.
I see. Buat investasi. Oh, Gitu, jadi Ran. saving ini Invest investasinya semua. bukan untuk keperluan rumah tangga dan lain-lain. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh, itu ya? jangan naikin your life quality. Oh, Jangan I lo tiba-tiba, see. oh gue dapat pukulan nih, dapat 5 miliar. Iya. Kemana? Kalau aku langsung investasi ke saham, kemana. I Nggak usah see. liatin. Iya, Karena iya. orang tuh gampang tergoda untuk membeli barang. Betul. Jadi jangan. Pengennya kan gue earn Gue more bisa money, beli berarti ini, gue bisa beli BMW, atau gue bisa Iya. beli mobil ini. Padahal lu sekali beli mobil itu keluar, depresiasi 25-30%. Betul. Langsung hilang duit lu. Betul. Kalau lo investasi, beli saham, IPO, bisa naik 15%. Nah, kamu bisa saving gitu loh. Itu gue. Iya, Jadi iya. saya kasih contoh, ini aku sering ngomong di podcast, aku tuh baru beli rumah pertama kali umur di luar rumah nyokap gue ya. Gue Iya. paksain umur 30, gue beliin buat nyokap gue satu. Umur 39, Ran. Gue beli truk. Jadi sebelumnya memang Pandu lebih kayak Investasi terus. Oke. Dan yang gue bilang, beli mobil gue tahun 2018. Pertama kali beli mobil. Oh, really? Sisanya gue sewa-sewa mobil. wow, why? Iya. Why though? Karena lo buat nggak gue pengen jelek, depresiasi investasinya itu, gue nggak Betul, suka. Betul. Jadi ini soal duit nih, kita Yes, ngomongin soal duit, yes. gue tuh begitu. Yes. Dan gue selalu bilang, if I can't afford two, I won't buy one. Kayak beli rumah juga, if I can't buy two house, I won't buy one. I see. Jadi gue mendingan saving aja, gue invest. Betul. Jadi balik lagi kayak sama pasangan, itu yang gue ngomongin. Gue detail, karena gue suka ngomongin duit. Dan ini benar-benar dari awal kayak Planning. tadi 3-6 ada Excel. bulan ya? Gue dulu ada Excel worksheet. Sumpah? Setiap Demi tahun gue apa? bilang, ini SWOT analysis gue, Oh my strength ini. God, Gue dulu, really? anjir, Ini sama nerdy pasangan? banget ya gue. Sama pasangan gue nerdy banget gue, ampun. Gue diajarin sama almarhum ayah gue. Jadi dulu kita satu keluarga dipasang SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Bayangin, sekeluarga didudukin Ini kayak lagi mau apaan bikin sih kayak bisnis presentasi. bro. Jadi gue bilang, yaudah gue sama, kalau soal duit, Iya. it's serious matter. Iya. Gue dudukin, gue ada Excel kan, suka main Excel, income statement berapa, balance sheet kemana, investasi kemana. Itu selama sampai 2015, Iya, 16 iya. gue lakukan, habis itu ya profesional ngerjain. Tapi sampai hari ini masih ada, Ran. Masih ada? Masih ada laporan keuangan. Wow, tiap tahun. gokil sih. Gokil. Itu gue, tapi itu gue, karena gue Iya. passion banget soal duit. Betul. Tapi menurut aku sih ini sebenarnya langkah yang tepat sih, Du. Karena menurut gue gini, ketika yang tadi tuh, ketika lo financially lo tahu gimana cara ngaturnya, pasti nanti overall relationship lo tuh Lebih akan enak, lebih jelas, mulus. karena lo tau nggak, orang Iya. tuh bagian besar tuh cerai juga gara-gara soal uang. Iya, setuju Karena gue. berat di pikiran. Benar. Ini duit kemanain sih, ini kemana, kok gue nggak tahu sih keluar masuknya. Iya. Ya kan, jadi itu beban banget buat baik cewek sama cowok. Dan kadang-kadang kalau udah urusan nih, jujur saya sorry ngomong kalau ada yang marah ya, kalau misalnya ceweknya punya pendapatan ini dan ya lebih dari cowoknya, Iya. Nah, cowok itu tuh gimana? biasa perasaannya apa dia lebih Suka baik dari gue. down gitu Suka ya. down. Insecure. So this is also important, makanya kalau gue, Iya. because I'm an insecure guy. Oh. So for me, I'd rather just take care of all the basics. Iya, Gue iya. aja. Tapi kalau lo mau secondary spending, Iya. ya lo yang lakukan. Itu Tapi on makan your own, semua ya? gue. Yes. To help my insecurity. Oh. Kayaknya nggak berasa gitu, kayak di pikiran Of gue course. Pandu insecure. Insecure. Makanya I do that. Jadi jelas. Ya. Tapi menurut gue ini penting dan mungkin biggest pointnya di sini juga adalah lo harus be true about it ya, be Yes. honest about it gitu. Be Di honest awal about it. udah dikasih tahu, gue tuh cuma be able untuk cover ini, cover basicnya ini, lo bisanya apa gitu, atau mungkin enggak, ini semuanya gue aja gitu. Tapi ini memang harus dijelasin dari awal, Hackers ya. Oke, Du, ini kita tadi ngomongin Soal uang, ngomong keuangan kapan. ya, pendapatan dan lain-lain. Tapi kalau dari segi bisnis, ini gue penasaran nih. Tadi soalnya Pandu sedikit bilang kalau cewek punya pendapatan yang lebih tinggi gitu. What if orang kita ketika ingin menikah gitu, si pasangan ini masing-masing sudah mempunyai bisnis masing-masing. Bagus. Is it gonna be better atau menurut lo lebih baik nanti aja pas Nah, lo sudah menikah lo ngomongnya- baru lo bikin bisnis bareng-bareng? Oke, beda. Kalau udah, masalah kan tergantung umur juga. Betul. Kalau udah later, mungkin dua-dua punya bisnis. Gue sekarang ngasih masukan yang pragmatis. Yes. Get a prenup. Oke. Get a prenup. Yes, kalau lo Is udah it a punya must? bisnis masing-masing, Iya. lo harus lakukan prenup. Kenapa? Karena kalau lo ada pinjaman ke bank, Oh, kalau lo nggak ada benar. prenup, yang dua-duanya bakal kena. Oh, Belum setuju. tentu salah kamu. Betul. Tapi kalau ada apa-apa dengan bisnis itu, ya lo pasti kena. Mhm. Jawaban yang paling pragmatis ya, gue Iya. nggak melakukan terjemahan dari itu. Iya. Nah, tapi that's the best way kalau misalnya kalian sudah punya bisnis masing-masing, Benar. get a prenup. By the way. Oke, tapi kalau baru mau build bisnis bareng-bareng ketika sudah Prenup adalah menikah, prenuptial agreement. prenuptial agreement ya, perjanjian pranikah. Ini Perjanjian penting nih, pranikah. kalau lo masing-masing ternyata Udah sudah punya punya bisnis. bisnis. Tapi kalau baru mau build bisnis bareng-bareng setelah menikah atau pas lagi Misalnya masih berpasangan, muda, depends. Jadi some punya, some tidak. Nanti ada juga namanya postnup.
Tapi kalau di Indonesia saya rasa nggak Kayaknya bisa. nggak ada post Kalau di nuptial luar kalau negeri di ada, Indonesia, di ya. sini di Iya. sana. Jadi kalau tergantung orang ya, tapi sebagian besar sekarang yang saya tahu pasangan sudah mulai memikirkan prenup semua. Prenuptial agreement. Itu udah menurut saya standar lah. Standar ya? Don't take it offensively. Iya, Apalagi di soalnya kota besar banyak- ya. Ini buat banyak teman-teman loh. hard rock biasanya di kota besar nih. Betul, betul, Jadi saya betul. rasa udah bagian sehari-hari lah untuk melakukan itu. Tapi kalau katakan di salah satu pasangannya kurang setuju dengan si prenup ini, menurut lu gimana, Du? Jadi udah ada hukumnya anyway kalau nantinya cerai karena ada undang-undangnya juga bagaimana membagi harta. Jadi ya. itu sebenarnya udah ada. Jadi sebenarnya kalau lebih aman kalau ya? sebenarnya kalau nggak ada itu ada pembagian jelas. Iya. Ada juga yang disebut kalau mau melakukan hukum Islam itu Ya, beda betul, lagi, tapi ya. hukum Islam harus dijelasin. Betul. Jadi kamu juga kalau misalnya pengen hukum Islam ngomong di depan dan tertulis. Kalau tidak adalah nanti I see. undang-undang negara yang ada yang akan mengatur. mengatur. Nah itu biasanya bagi hasilnya tak bagi tengah. Nah, Jadi ya. make sure you know what you're getting into. Nah, jangan sampai beli kucing dalam karung. Iya. Udah kayaknya nih orang, wah tajir melintir lalala. Oke, you buy into it, lo nikah, jeng setelah menikah Iya, ternyata rupanya nggak dia dapet. Nah, udahlah, macam-macam ceritanya Macem. itu. What you see may not be what you get. Wih, hati-hati Harakers ya. Jadi ingat love and money ini benar-benar Penting, koneksinya menurut saya erat penting. banget. Iya kan? Penting karena itu bagian banget. dari hidup loh. Iya loh. Apalagi lo di kota besar. Benar. Jadi itu Jadi penting banget. please be safe juga kalau memang Harakers ingin menikah dan kebetulan sudah punya bisnis masing-masing atau belum punya bisnis masing-masing Apapun pun, ya. tetap harus ada perjanjian pranikah nggak Menurut sih? saya. Iya Menurut sih. saya. Nah, jadi makanya ini penting juga. Makanya nih, ini Ran, buat yang mungkin baru menikah setahun, 2 tahun. Ya, Anda tuh harus cukup detail ngomongin soal uang. Iya. Dan nggak boleh kayak malu-malu Nggak ya, boleh nggak boleh malu-malu. kayak Ini tuh have at setengah-setengah gitu. least kalau saya dulu Iya. sekali setahun tuh ada yang 2 jam ngomongin, 3 jam. Oke. Full pakai laporan keuangan. Benar-benar cuma finance. Hanya ngomongin finance Wow. doang, nggak ada yang lain-lain biar jelas. Yes. Nah juga misalnya gaji ini jelas bagaimana. Tentu kalau di saya, siap orang punya akun pribadi juga. So I don't need to know everything. Gue orangnya nggak terlalu kepo lah. Oke. Jadi you use that, I trust you, whatever. If it's your gaji ke sini, gue juga ada pribadi. Tapi yang sharingnya jelas. Oke, jadi sebenarnya menurut Pandu punya 2 akun itu Apa-apa. benar justru adalah jalan yang benar atau Jalan menurut saya. Yes, Menurut saya yes. jalan yang pas ini balance between harmonisasi suatu rumah tangga Oke. dan juga privacy Anda sebagai seorang individu. Yes, Jangan lupa yes. pernikahan itu kan adalah 2 individu yang berbeda. Betul. Dimasukkan dalam suatu institusi bernama pernikahan. Iya. So anyway, I'm talking cultural now. Nah, jadi makanya kalau apa-apa. udah ngomongin pernikahan, suatu institusi, soal uang itu yang menghidupkan institusi. Kenapa? Karena awalnya pernikahan juga soal keuangan, bro. Jadi ya, lo emang harus ngomongin duit dari awal. Yes. Jadi nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh malu-malu, Ngomongin dan penuh. justru malah harus dibahas. Bahas. Dan ternyata yang punya akun pribadi dan joint account itu juga sebenarnya hal yang Oke, normal dan wajar. normal. Karena kita juga as an individual gitu ya, yang memang juga ya sebelumnya kita juga sudah punya pendapatan dan lain-lain. Dan juga Itu kita punya bebas background ya. kita masing-masing. Kita Iya. ada suka nonton film misalnya. Ya nonton aja, masa harus pakai minta izin? Masa kita mau liatin lo ngapain aja? What for, man? Benar. Come on, you know? Jadi pesan dan kesannya untuk Harakers adalah please get a prenup. Kayaknya it's Yeah. the right thing to do for now ya. For always. Oh. Dan kalau lo pengen punya akun pribadi di samping joint account juga it's okay banget. Ada lagi nggak Pandu yang harus diingetin ke Harakers? Jadi kalau Mengenai nanti love and misalnya love and hate ini juga balik nanti kalau misalnya punya anak. Oh. Bagaimana Anda ngajarin value uang kepada anak dari Benar, kecil. benar. Bagaimana misalnya kamu nyimpen uang, bagaimana kamu juga misalnya nanti investasi atau misalnya memberi, ini buat saya juga penting, Iya. memberi sedekah, Oh, yes. giving back. Nah, Betul. memberi sedekahnya apa? Tergantung value Anda apa. Iya, Kalau saya karena sangat suka tentang anak yatim piatu atau apa, it's always about background and the past, right? You give more to that. Dan Iya. selalu tentang kalau gue soal edukasi. Bisa nggak gue give free education for 1 year for these people? Ini contohnya kalau Yes. saya. Jadi Anda juga harus ada purpose. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah sharing dalam Yes. hidup. True. Ya, sharing dengan pasangan, sharing dengan your society. Nah itu Betul. juga penting soal uang. Betul. By that you also know the value of that person. Itu ya. penting. Jadi anak pun sekarang nih nanti kompleksitas baru tuh punya anak. Iya. Gimana ya gue ngajarin anak gue tentang duit? Karena biasanya bapak tuh sinterklas. Ibu yang biasanya bad cop. Oh, It's benar, always benar. that way. Good cop, bad cop, Tapi ya. sebenarnya there's no bad cop, good cop. Kita semua Iya. is the same cop. Ya kita harus bisa Iya. ngajarin Betul. dengan tegas dan dengan baik kepada anak kita. Dan Yes. itu nanti kompleksitasnya beda. Itu bisa Nah. another episode kalau gitu.
Ya, ingat jangan lupa diajarin kalau Harakers sekarang sudah mempunyai calon dede bayi ya, udah harus dipikirin dari sekarang. Kan umurnya kan, betul 25, savingnya kalau gimana. udah 30, 35, karena pasti udah mulai mikirin itu another institutionalized thing, like by the way, thinking of having kids. Nah. Karena it's about your survivability. Oh, ini Dulu. kayaknya bisa jadi third episode ya. Kan dulu kan gue bilang gue cerita gue suka sejarah. Itu survivability, makanya di-push untuk punya anak. Oh gitu ya? Iya. Kayak soalnya sekarang kan banyak tuh yang di Jepang, Korea udah pada nggak punya anak loh dulu. Malah karena mereka beda value sekarang. Iya benar sih. Values-nya juga udah berubah. So within every generation, 56 tahun ada shifting of values yang terjadi. Nah. Di Indonesia sekarang, di kota-kota besar, kan value shifting-nya adalah mempunyai pasangan, sekarang adalah life partner, they call it. Soon you will hear the next 20 years, di sini adalah perlu nggak punya anak atau tidak. Oh my God, this is gonna be another episode kayaknya. Gue cukup yakin kalau yang itu tuh. It's a shifting demografi yang terjadi. Agak nerdy ya ngomongnya gitu. Nggak apa-apa banget nih, tapi sayangnya waktu kita sudah hampir habis ya. Mungkin kita bisa bikin Mau bobo, episode berikutnya. udah waktunya pilotalk, udah waktunya mau bobo. Soalnya udah hampir jam 11 Iya. malam nih. Jadi kita Pilotalknya sudah berakhir di sini, tapi tenang aja Harakers, kalau ketinggalan episode yang kali ini masih bisa nonton di YouTube channelnya Harduk FM. Bisa dengerin juga di Spotify-nya MRA Media di Ruang Siar Juara pastinya, dan juga bisa ceki-ceki di Instagram Reels juga pastinya. Jangan lupa Pilotalks-nya hadir setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam. Thank you so much Pandu. Thank you. Have a good night Harakers. Bye.